Nah, pesan saya buat teman-teman yang ingin membentuk badan, jangan pernah menyerah atau putus asa. Yang penting teman-teman terus latihan konsisten dan juga memperbaiki pola latihan, pola makan serta istirahat. Berat saya termasuk hampir masuk obes. Jadi halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Marianto. Nah, jadi kali ini saya latihan lagi di Klaten, tepatnya di Podomoro Gym. Nah, tuh jadi lihat, saya lagi di Podomoro Gym. Nah, dan kebetulan juga kali ini saya ketemu temen, dan dia juga mempunyai channel YouTube tentang fitness juga. Nanti teman-teman bisa kunjungin channelnya dia di bawah. Nah, jadi sekarang ikutin saya, orangnya lagi di dalam. Yuk, aku. Nah, jadi ini orangnya. Mungkin teman-teman yang sudah melihat video-video saya yang dulu-dulu sudah pernah melihat teman saya ini. Ye, kabare. alhamdulillah. Nah, jadi ini saya sudah bersama dengan Mas Lutfi. Dan Mas Lutfi ini juga mempunyai channel YouTube namanya apa? Nah, Body Fit Western. Teman-teman bisa cek channel YouTube-nya di bawah. Nanti saya taruh di deskripsi. Nah, jadi ini kita berdua mau ngobrol-ngobrol santai tentang fitness atau tentang cara membentuk badan. Nah, jadi buat pertanyaan buat Mas Lutfi yang pertama, sudah berapa lama membentuk badan biar segede ini? Nah, saya akan jawab. Jadi awal mula latihan dari 2019. 2019. Terus sampai saat ini 2021. Berarti kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Nah, ini 2 tahun bisa segede ini. Sedangkan saya sendiri loh Mas, dari 2016 kalau nggak salah. Tapi kadang nggak teratur dan berhenti-berhenti juga, jadi ya kayak gini. Terus buat pertanyaan yang kedua, dari pola makan. Untuk pola makan, kalau saya pribadi masih belum benar-benar clean. Jadi untuk pemasakan semuanya juga masih menggunakan garam dan lain sebagainya. Palingan cuman mencukupi protein harian dan juga sedikit defisit kalori. Tapi kalau untuk pemasakan masih tetap dalam normal lah, maksudnya nggak ada yang saya cut. Jadi garam dan lain sebagainya masih masuk, gula juga masih masuk. Nah, itu jadi dari pola makan teman-teman bisa dengerin sendiri dari pola makan Mas Lutfi. Terus pakai itu enggak suplemen kayak susu? Enggak, kalau untuk suplemen pribadi saya tidak memakai apa-apa, paling cuman pre-workout untuk ngepump stamina pakai kopi hitam. Karena kan kopi hitam ada kandungan kafein buat menstimulasi peredaran darah, biar lebih bertenaga lah. Nih, jadi buat teman-teman dengerin juga, kalau kopi hitam itu sebenarnya bagus buat ngebentuk badan. Tapi ini ya Mas, asal nggak pakai gula ya. Jadi pahitan. Mau pakai gula atau nggak pakai nggak masalah, yang penting tidak berlebihan. Wow. Terus buat pertanyaan yang selanjutnya, istirahat. Nah, kalau untuk istirahat, terus terang saya setiap hari tidur jam 12 malam. Jam 12 malam. Terus yang penting buat teman-teman kalau ingin membentuk badan itu istirahat jam 12 malam itu masih
normal. Yang penting malamnya kita istirahat cukupin 6 jam itu udah bagus. Yang penting dalam satu malam itu jangan sampai begadang. Jadi walaupun berarti minimal istirahat 6 jam. 6 jam itu tapi masuk waktu malam. Jadi jangan begadang sampai pagi baru siangnya tidur, kurang baik. Jadi lebih baiknya tetap tidur malam dicukupi 6 jam. Walaupun itu tidurnya jam 12, nanti bangun jam 6 pagi nggak apa-apa. Yang penting tercukupi untuk tidur. Nah, jadi pola istirahat itu penting juga. Jadi buat teman-teman yang kepingin ngebentuk badan, jangan dibanyakin begadang. Jadi takutnya kalau begadang itu kadang-kadang kalau mau buat latihan badan malah lemes, ngantuk, jadi nggak fit. Nah, ini buat teman-teman jadi motivasi juga nih. Nah, buat pertanyaannya selanjutnya ini mungkin buat teman-teman bingung nih. Kalau latihan itu seminggu berapa kali atau setiap hari? Sekarang kita tanyakan langsung sama Mas Lutfi. Nah, saya akan jawab. Jadi untuk pola latihan itu kalau menurut saya pribadi, maksudnya dalam artian apa yang saya terapkan dalam tubuh saya itu minimal dalam 1 minggu 3 kali. Tapi kalau saya pribadi dalam 1 minggu paling libur cuman 1 kali. Ya, tapi kalau untuk minimalnya saya saranin buat teman-teman yang ingin mulai olahraga membentuk badan yang atletik, nah itu teman-teman paling tidak dalam 1 minggu itu 3 kali. Berarti sama saya juga itu kadang-kadang ngambil seminggu 3 kali, kalau enggak 4 kali. Bagus. Terus buat selanjutnya, ini sebaiknya kalau latihan itu di pagi hari, siang atau malam? Nah, saya akan jawab juga masalah pola latihan. Untuk pola latihan pagi, siang atau sore malam. atau malam. Nah, itu semuanya sebenarnya nggak ada masalah, kan setiap individu pasti mempunyai kesibukan masing-masing. Nah, jadi disesuaikan aja dengan kesibukannya. Tapi kalau untuk yang olahraga malam ya apa ya, biasanya akan mempengaruhi di pola tidur kan, karena kita misal olahraga malam jam 8 nanti selesai jam 10, biasanya kan tubuh kita jadi terjaga, biasanya akan sulit tidur. Itu kalau untuk yang olahraga malam. Tapi kalau yang sudah terbiasa misal adanya waktu jam segitu ya tidak masalah untuk latihan malam. Yang penting diusahakan nanti bisa tidur, paling cuma itu kalau untuk pola latihan. Jadi nggak ada batasan pagi, siang, sore atau malam, nggak ada batasan. Terus buat latihan minimal berapa jam? Untuk durasi latihan saya pribadi kalau benar-benar fokus ya, maksudnya dalam fokus tidak ada jeda mainan HP dan lain-lain sebagainya, itu biasanya jadi fokus latihan. Fokus latihan tanpa henti itu biasanya 1 jam itu udah udah bagus banget karena benar-benar terfokus. Nih, jadi buat teman-teman kalau latihan jangan dibiasakan buat main HP. Jadi biar bisa fokus latihan, membentuk otot. Nah, ini mungkin buat pertanyaan yang terakhir buat Mas Lutfi dan buat teman-teman juga supaya bisa termotivasi buat olahraga atau membentuk badan. Jadi pertanyaannya buat Mas Lutfi, gimana awalnya kok Mas Lutfi bisa punya badan segini? Itu termotivasi karena apa? Nah, jadi gini, dulu awal mula latihan karena apa ya, berat saya termasuk hampir masuk obes, jadi di 89 kiloan. Obes itu maksudnya kurus atau? Obesitas. Ya sebenarnya belum obesitas, cuman kan bagian perut sudah membuncit. Itu di berat 89. Nah, di posisi itu awal mulanya saya masih enjoy dengan keseharian saya, tidak menghiraukan berat badan. Nah, jadi mulai dari situ kadang teman-teman bilang, kok kasarane Jawa nih, kok awakmu saiki gendut men. Nah, dari situ saya mulai yang namanya merubah awal latihan 2016 itu, tapi masih jogging, jadi belum kenal fitness, cuman jogging. Nah, saya berhasil turun di 55 kilo, tapi badan jadi kurus. Nah, kurus lah, terus
awal 2019 itu saya mulai fitness untuk membentuk badan yang atletis. Singkat ceritanya itu awal perjalanan saya. Nah, di waktu itu motivasi saya ada di Instagram yang namanya Michael Vasquez, tapi dia nggak fitness, cuman gerakan kalistenik. Nah, terus saya kombinasikan dari yang namanya kalistenik dengan fitness. Itu mulai di 2019, weight training plus kalistenik. Berarti awal mulanya itu karena obesitas. Nah, obesitas sebenarnya, cuman posisi perut sudah membuncit. Jadi beda teman-teman. Kalau dulu saya pertama kali kepingin fitness itu karena diomongin teman-teman itu punya badan tinggi-tinggi tapi kok kurus, krempeng. Nah, itu yang jadi motivasi saya buat latihan fitness sampai sekarang. Nah, dan beda lagi buat Mas Lutfi. Teman-teman juga udah dengar sendiri tadi motivasi Mas Lutfi gimana atau siapa yang jadi motivasinya. Nah, ini jadi buat Mas Lutfi mungkin ada pesan-kesan buat teman-teman semua biar termotivasi buat olahraga juga. Nah, pesan saya buat teman-teman yang ingin membentuk badan, jangan pernah menyerah atau putus asa. Yang penting teman-teman terus latihan konsisten dan juga memperbaiki pola latihan, pola makan, serta istirahat. Nah, nanti untuk masalah hasil, teman-teman nggak usah terlalu memikirkan. Yang penting teman-teman jalanin aja 3 pondasi itu tadi, latihan, istirahat, dan juga pola makan itu dijalanin. Dan tentunya harus dengan cara konsisten. Nah, mungkin itu saja pesan dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, jadi segitu tadi obrolan santai saya dengan Mas Lutfi. Nah, jika teman-teman mungkin ada pertanyaan buat Mas Lutfi atau saya, bisa komentar di bawah. Nanti insya Allah bisa ketemu Mas Lutfi lagi dan saya akan menanyakan itu. Nah, jadi cukup segitu dulu teman-teman video ini. Jangan lupa buat share video ini, like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga tombol notifikasi supaya teman-teman selalu dapat notifikasi video terbaru dari saya. Jadi cukup segini, saya akhirin video ini. Dadah.